Oke. Saya masuk, Bapak. Kemudian mempersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berhadir di hari yang penuh kebahagiaan itu Selasa. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa merubah peradaban manusia dari peradaban yang jahiliyah ke peradaban yang lebih berwawasan dan lebih Islam seperti saat ini. Baik Pak Ibu, terima kasih sudah berhadir hari ini di di kegiatan presentasi saya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya ini saya ingin men-share ke Bapak Ibu tentang budaya positif. Tapi nanti kita akan diskusi sama-sama, ya, apa itu tentang budaya positif. Walaupun saya di sini bertindak sebagai presentasi, bukan berarti saya juga yang menguasai ini. Tapi Bapak Ibu yang menguasai ini. Kan saya hanya menjadikan apa yang ada di slide saya, ya, kita presentasi. Baik, nah sebelum kita lanjut, kalau misalnya saya berbicara budaya positif, apa yang ada di dalam pikiran budaya positif? Hal baik. Hal-hal baik. Ada lagi budaya positif? Kebiasaan yang melakukan kebiasaan. Ya. Kan positif itu lawannya apa? Negatif. Kan positif itu identik dengan yang baik-baik. Ya. Jadi istilahnya apa? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ditampilkan sehingga itu menjadi sebuah karakter. Nah, kalau misalnya di sekolah itu kan budaya positif banyak hal yang bisa kita katakan budaya positif. Ada juga. Tapi di sini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kita akan melihat nanti apa yang disebut dengan paradigma perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar pada manusia itu apa saja. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Kemudian yang kelima ada keyakinan jelas, dan yang terakhir ada segregasi. Nah, topik inilah yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan nanti di sepanjang perjalanan diskusi. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nah, kalau misalnya ini kan ada dua ya. Ada stimulus respons sama teori kontrol. Kalau misalnya kita berbicara tentang stimulus respon, stimulus itu kan memberi stimulasi, ya, memberi rangsangan sebenarnya. Respon berarti dari sesuanya, ya, dari seseorang yang diberikan stimulus sama respon. Nah, sebenarnya di stimulus sama respon dan teori kontrol itu tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada yang ini lebih baik, itu lebih baik, tidak ada. Nah, cuma penempatan saja yang kita tempatkan di mana juga. Nah, contohnya, misalnya ini kata-kata yang stimulus respon, kemudian misalnya tentang teori kontrolnya. Nah, contoh misalnya semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi misalnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian ada teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, setelah itu ada kita coba mengubah
mencoba mengubah orang lain supaya berpandangan seperti kita. Nah, tapi yang seharusnya yang harus ada di dalam diri kita adalah kita berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain ada di dalamnya ini. Menurut Bapak Ibu bagaimana tentang perubahan paradigma belajar? Ya, menurut saya SMA atau stimulus dan respon itu memang membuat kita atau peserta didik dalam konteks sekolah tidak berbudaya disiplin positif. Kenapa? Karena sejatinya disiplin positif itu harus berada di teori kontrol langsung ke anak. Terkadang guru itu selalu meminta anak-anak, kamu harus begini, kamu harus begini, harus ada stimulus dulu baru dia respon. Padahal yang lebih baik itu adalah dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini tidak baik, ini baik. Tanpa ada stimulus dari guru, dia sudah muncul sendiri dari internal dirinya sendiri. Itu lebih baik. Istilahnya apa? Intrinsik ya? Iya, intrinsik ya. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk apa sih saya belajar? Ini kan di dalam belajar itu ada dalam dirinya. Tanpa harus dipaksa oleh orang lain pun dia mau ada keinginan belajar. Nah ini sama halnya seperti tadi saya lihat ya, waktu anak-anak ketika sesi kedua, ketika mereka belajar. Waktu saya lihat itu, mereka nggak belajar. Walaupun kita suruh belajar, tapi mereka nggak belajar. Ada beberapa orang kayaknya 30% yang belajar, 70% itu hanya mengungkapi dan nggak tahu apa. Kan? Harus ada stimulus dari kita dulu baru mereka. Tapi yang 30% itu, walaupun tidak ada stimulus, mereka kesadaran dari mereka sendiri. Itu yang seharusnya para belajar itu yang harus kita ubah dengan anak-anak. Kesadaran dari diri mereka sendiri bagaimana? Ya kan? Oke, baik kan? Yang lama sih. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada disiplin positif dan prestasi belajar. Kalau misalnya kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang ada di benak? Disiplin, tepat waktu. Ya. Apa lagi? Patuh. Kan disiplin kan? Disiplin dijadikan yang tepat waktu. Sebenarnya semua yang berhubungan dengan kesiapan dia ke sekolah, kesiapan dia dalam apapun itu adalah disiplin. Nah, ini teori dari Ian Anderson. Disiplin diri seperti mandiri, tanggung jawab, bukan karena disuruh oleh orang lain, melainkan tumbuh dari dalam diri sendiri. Itu sudah yang harus kita tanamkan ke diri sendiri ataupun ke orang lain ya. Bahwa tanggung jawab dia, contohnya seperti kita kan hadir ke sekolah itu karena hadir ke sekolah karena dimarah sama direktur, karena dari diri kita sendiri. Kalau misalnya ada tanggung jawab dari diri kita sendiri, oh saya pergi ke sekolah nih, 7:30 masuk, saya harus masuk sebelum 7:30. Harus ada tanggung jawab bahwa saya harus masuk 7:30. Dan kita lakukan tanggung saya, itu baru ada disiplin ya, disiplin dalam diri kita. Itu harus kita. Tapi kalau seandainya kita masih berpikiran, ini kalau saya nggak hadir 7:30, dia akan dimarahi sama direktur saya kan, kasih SP kan. Nah, itu berarti belum ada tanggung jawab. Ya. Bagaimana menurut teman-teman ini? Itu ya, masalah dari dalam diri sendiri ya. Ya, saya akan masuk Pak. Nah, apa itu? Nah, kita akan melihat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada kebebasan, kesenangan, penguasaan, kesayangan, dan rasa tali terima. Kalau Pak Andrea dari kelima itu yang mana yang pertama?
Lampu merah. Lampu. Yang kedua saya setelah saya hidup. Kalau ini ini kan ada 5 nih, ada 5. Nah yang pertama tadi kan rata-rata menjawab itu bertahan hidup. Kalau saya yang kedua, Kebutuhan dasar itu ya. dari kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar manusia. Senangan yang udah ya. Dari saya. Semuanya penting sih. Ya, yang paling penting. Iya, penting ya bertahan hidup dulu lah. Yang kedua penting. Ya, gitu. Dari saya, kebutuhan dasar diterima. Kalau Maria Pak, Kalau saya sih nggak hanya bertahan hidup sih, tapi kasih sayang dan rasa diterima. Karena kebanyakan orang ketika sudah kurang kasih sayang dan tidak diterima di semua tempat, bisa jadi rasa bertahan hidupnya akan dihilangkan. Ya. janganlah ya, baru masuk dalam Tapi ya, Sama saya itu sama saya. saya, oke. Pak Rufi, Saya beberapa kali saya kalau saya terima, maka bukan hidup dan saya bisa juga membunuh diri karena tidak ada kasih sayang. kalau Pak, Saya lebih ke kebebasan dan kesenangan itu luas. Sesuai dengan sama tetap bertanya. Bebas. Oke, nah bertahan hidup itu sama seperti ini ya. Saya kira ini sama seperti apa istilahnya ya, beradaptasi. Kan, banyak jenisnya. oh, Menjadi guru. Beradaptasi. Nah, kita harus beradaptasi ya, dimanapun kita berada harus beradaptasi. Kalau beradaptasi kita nggak akan bisa bertanya, akan terjadi namanya seleksi alam ya. Maka disingkirkan atau enggak. Oke, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, buat saya memang itu sifat dari kita manusia. Kita kan pengen disayangi, kemudian diterima, ya kan? Kemudian ada kebebasan, bebas dalam hal apapun ya, kebebasan dalam hal berpendapat atau apa itu kan. Kita di ruang lingkup yang seharusnya ya. Kemudian ada kesenangan ya. Kita kan senang. Sesuatu yang kita lihatkan itu harus ada kesenangan. Ada masalah. Kalau buat ini apa nih? Dari rumahnya. Yang pertama apa? Ada sayang. kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Perlu bertanya juga ya. Oh, ini itu saya. Kasih ngerti. Nanti ada. Ini bikin aja di rumah dia aja. Ada soal orang yang mampu saya. Oke, baik. Ya, lanjut ya. Nah, ini ya. Nah, jadi dari apa ini kita bisa melihat bahwa anak-anak juga perlu yang namanya ya, seperti tadi ya. Nah, menurut saya ya kan. Nah, contoh misalnya nah seperti gambar ini. Nah, gambar ini seperti kita waktu pertama masuk kelas. Pertama masuk kelas kan selain membuat aturan, kan membuat aturan dalam kelas. Nah, itu boleh saja kita memberikan kebebasan kepada mereka. Kita mau membuat aturan yang bagaimana, tapi tetap dalam koridor ya, yang kita. Ya, walaupun kita inginkan sama-sama. Nah, bisa kita suruh beli misalnya. Ayo kita buat aturan kelas. Contoh misalnya kita mulai makan di dalam kelas. Saat yang lain presentasi kita harus mendengar dan menyimak. Kan nanti anak-anak kan tulis itu. Nah, artinya itu kita memberi kebebasan mereka. Keinginan dari mereka apa aja. Ya kan? Nah, kemudian kalau ini kita bisa saja tanya ke siswa bagaimana perasaan kalian. Atau setelah belajar, saya tanya bagaimana sih
senang, menyenangkan, bahagia, atau bagaimana? Nah, kita bisa tampilkan juga dengan menampilkan mereka ini saya anak-anak memilih yang mana. Saya hari ini selesai. Nah, yang kita memberikan kebebasan kepada mereka berpendapat. Nah, sehingga mereka ya merasa menyenangkan. Mereka merasa dihargai, oh pendapat saya dihargai, mereka senang. Ya. Oke, lanjut. Mari kita nonton Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Jangan lawan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dekatnya. Dalam posisi tenang, murid berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sudah ada di situ, sudah. Oh, di tren. Langsung link ke link ya. Saya kirim Yang meeting dua, Pak. apa? Saya ambil sini. Saya Jadi biarpun saya lari sini deh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi kita sudah saksikan video tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi ada yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya dari kelima ini semua ada nilai positif dan bagus minusnya. Jadi menurut Pak Ibu yang mana yang paling berkesan ya bagi Ibu? Posisi manajer ya. Kenapa? Kalau misalnya manajer itu memberikan si murid ini berpikir bagaimana bisa lebih baik, mengubah perekonomian itu dengan cara dia berpikir bagaimana sih supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah, apa yang harus saya lakukan kan? Tapi kalau kita lihat dulu semasa kita sekolah itu guru itu pada posisi yang mana ya? Penghukum ya, rata-rata penghukum. Nah, tapi ada sebenarnya mungkin di era saat itu, di era yang waktunya keras-kerasan itu, ya posisi penghukum itu mungkin yang paling relatif media juga ya. Tapi kalau saat ini ya kita katakanlah generasi strawberry sekarang ya, yang memang anaknya banggakan cepat mendendam, cepat baper ya
si penghukum, pembuat rasa bersalah itu sudah tidak ideal. Jadi kita seharusnya membuat siswa itu dari dalam diri mereka sendiri harus terbangun, kan? Saya mereka telah, katanya mereka telah, apa yang bisa mereka ubah dari perilaku mereka supaya tidak dilatih seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau didiskusikan Pak terkait hal ini? Ini Pak, ada fenomena meskipun Gen Z biasanya baper dari perjalanan, tapi ada fenomena, ada anak-anak Gen Z itu yang juga punya watak orang-orang seperti orang Jerman dulu. Kalau kan kita hukum, dia mempan, dia nggak tahu juga. Jadi dia memang harus kita hukum sekali, kita buat rasa bersalah sekali, dan mempan dengan manajer. Makanya kan saya itu juga berpikiran, ini anak-anak misalnya udah 3 kali nih, saya udah 5 kali di posisi manajer kita membuat dia ini, dan selanjutnya dia punya kita inilah istilahnya membuat dia berpikir, tapi itu aja yang mereka buat, ya kan? Udah 5 kali itu aja yang mereka buat. Nah mungkin itu seharusnya ya kita seperti itu. Saya juga terposisi penghukum ya, mau bisa memberi istilahnya bukan sanksi sih, konsekuensi. Misalnya nih, kalau saya bergelar berapa kali, kita kasih konsekuensinya apa? Meskipun tidak ideal dengan kondisi sekarang dia sesuai konsep, tapi harus kita lakukan karena dia punya mungkin keturunannya, cara orang tua yang mendidik, pandangannya dia kita support kali baru kenal gitu. Ya betul. Tapi ya lebih bagusnya itu dalam posisi meja. Dan sudah posisi meja, kalau misalnya nggak mempan baru kita sebut karena ada risiko. Itu. Nah kita nonton lagi Pak Ibu ya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang saya Ya Pak, sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hanya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain.
begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya menentang-mentang. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya?
diawasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita sudah menyaksikan dari videonya itu tentang penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas sesuai akan ada masalah seperti tadi kan. Ataupun ada sesuai yang merasa terlambat misalnya. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Kenapa kamu terlambat, ya kan? Kemudian validasi mereka yang salah. Kalau kamu melakukan terlambat seperti ini, benar atau enggak? Ya kan? Kemudian baru akan mau nggak kamu merubah perilaku sehingga sesuatu tidak terlambat. Itu seperti itu ya. Jadi ada tiga, yaitu prioritas, terus tindakan yang salah dan tindakan yang kan kita sebagai guru kan sering mendapatkan ya ada beberapa siswa yang memang dalam kategori sedikit ada masalah ya kan, dan bisa menggunakan segitiga restitusi supaya kita nanti sebagai manajer dan hukum ya kepada baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya satu lagi berbeda, keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak untuk pihak lainnya, kalau keyakinan dibuat bersama. Iya. Ya. Ini kalau peraturan itu dibuat, satu orang itu membuat, walaupun ada kesepakatan, ya satu orang menyampaikan, yang lain menyampaikan. Dan ada konsekuensi, ada sanksi ya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama, kita buka forum. Ya, saya seperti yang saya bilang tadi, di awal pertemuan kita dengan siswa itu, di awal kelas itu kita buat keyakinan kelas dengan siswa. Nah, kita maunya kita bawa kemana kelas ini? Apalagi wali kelas ya kan, wali kelas kan langsung bisa dengan siswa. Kita mau bawa kemana kelas ini? Apa yang kita harapkan dari kelas-kelas ini? Nah, ada anak-anak mengajukan, oh kelas ini nanti kita tidak boleh ke WC satu orang, ya kan? Kita tulis seperti keyakinan kelas. Kalau misalnya kita udah buat keyakinan kelas, jadi anak-anak udah ada kesepakatan kita bersama. Kalau misalnya ada satu orang yang melanggar nanti, berarti dia tidak menuruti keyakinan kelasnya, dan kawan-kawan yang lain pasti nanti akan istilahnya bukan menyorak ya, tapi kenapa dia tidak menuruti keyakinan yang telah kita buat ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih bagus sih dari peraturan selesai. Baik Bu, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas ya. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu saya kan kemudian meyakini bahwa sang penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kita itu bagus kan? Oh, itu barang milik orang lain, itu bukan milik kita. Kita tidak boleh mengambil sembarangan. Nah, kalau udah ada keyakinan kelas seperti ini, barang orang lain itu, insya Allah aman di dalam kelas. Ya kan sudah terjaga. Nah, kemudian lagi kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan sekali. Saya dan kita sudah dari dulu, nanti mereka ikuti bersama ya. Lanjut.
Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah menjadi pendidik bukan hanya sekedar mengajar, lebih dari itu, yaitu menuntun ia sampai menemukan potensi yang ada pada dirinya, terlepas dari berbagai macam gaya belajar dan persoalan yang dimiliki. Nah, dan sebenarnya yang menjadi pendidik itu adalah menuntun, ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengajar di kelas. Nah, seperti sekolah kita kan tidak perlu sekali sebenarnya. Nah, kita tidak hanya mengajar di kelas, tapi kita di luar pun, murid ada keinginan untuk jumpa kita kan bisa kita jumpa, sebenarnya kan bisa kita memberi. Saya ada masalah murid ini, jumpai kita, seringnya kita kan solusi kepada murid. Nah, kita sudah menentukan sesuatu. Kalau saya di kelas saja, tak hanya mengajar saya fisika saja, tak hanya mengajar saja. Tapi di sini dituntut kita untuk menuntut dan mendidik. Oke, Pak Ibu, kira-kira ada pertanyaan tadi, Pak? Kita akan pecahkan bersama berapa waktu 3 menit. Ada pertanyaan? Tunggu ini ya. Kalau saya nggak bisa jawab, ya fokus itu. Nah, Bapak Ibu ada manfaat kita diskusikan. Iya, apa manfaatnya untuk manfaatnya? Setidaknya Pak sudah tahu apa yang harus jadi yang masalah terlambat, apa posisi menjadi teman, walaupun saya di sini tidak mungkin sebagai temannya anak-anak, gitu Pak. Jadi kan sejak saya sudah tahu sekarang. Tapi kondisi teman ini baru juga, ya kan? Baru juga. Padahal tidak semua anak itu diperlakukan seperti teman. Iya, kita bisa memilah anak-anaknya kan, yang mana yang bisa diperlukan sebagai teman, ya. Yang bisa diperlukan sebagai penghukum, oke? Jangan-jangan Sempat, ya. teman kerja aja nggak semuanya bisa kita jadikan sebagai teman. Ada yang sahabat, ada yang teman, ya. Tapi jangan jadikan lawan, ya. Karena di sini kita satu tim. Jadi nggak bisa memilihnya untuk pasangan hidup, bukan sekedar teman. Kan tak berpenyakit. Kalau Pak Agus ya, kalau itu gitu juga ya, kalau misalnya di klinik ya kan. Sama-sama. Anak-anak yang mengambil aja itu sih, memberikan gelas ya. Harus tanya kepada dia itu. Kalau mau mengambil Bukan hanya ke dia itu, berarti yang disampaikan ke Pak Hasan, seperti di SD, dia kan tempatnya mewahnya. beberapa gelas ya. Oke Pak Ibu, kalau nggak ada lagi, semoga bermanfaat hasil diskusi hari ini. Amin. Karena kita sebagai guru, ya kan, guru, dan kita sudah memposisikan diri sebagai guru, ya. Dan kita harus bisa menuntun, mendidik siswa-siswa kita sehingga mereka harus bertanggung jawab dan mandiri. Dan satu lagi adalah akhlak karena itu yang berikutnya. Dan sampai akhlak anak sekarang bukan udah biasa kan. Kalau kita dulu itu berjalan di depan dulu, kalau anak sekarang geber dan depan kita. Nah itu sebenarnya yang harus kita perbaiki sedikit demi sedikitnya supaya anak bisa lebih mengatur jalan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.